yang didoakan oleh ibunya untuk menjadi orang kaya, tapi bayi itu tidak mau menjadi orang kaya yang seperti ditunjukkan ibunya, karena orang kaya itu sombong. Artinya bayi lebih cerdas daripada ibunya. Ya. Hadis ini kebetulan di kajian Jumat pagi ya, sama dalam bab kajian Sahih Muslim, pas gitu hadisnya sama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam maqal lam yatakallam fil mahdi illa salasatun. Tidak ada yang bisa berbicara ketika masih dalam buayan, belum bisa ngoronang-ngoronang acan, belum bisa duduk, belum bisa nangkuban, ya, nangkuban teh tengkurap, hanya bisa berbaring dan dibuai, diais, digendong. Illa salah satun, kecuali 3 bayi saja. Isa bin Maryam, yang pertama Isa bin Maryam, ini jelas di Al-Quran ya, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sejak bayi, ketika dia diprotes ibunya oleh masyarakat, ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, ya ukhta Harun ma kana abuki murasau'i wa ma kanat ummuki baghiya. Kata Allah sebelumnya, pulang saja dan omongkan saja kalau banyak orang yang protes, yang mempertanyakan, ini nadartu lirrahmani sauma falan ukallima liyawma insiya. Saya sudah bernadar saumnya saum tidak akan bicara. Maka ketika banyak ditanya, kenapa kamu melacur? Kamu punya anak, gak nikah. Ayah kamu soleh, ibu kamu soleha, ay budakna kieu. Hanya menunjuk ke Nabi Isa, bayi yang masih baru lahir. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bisa ngajak ngobrol kepada bayi yang masih diais, ya, yang masih dibuai. Maka kata Nabi Isa, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina makum wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Tuh omongan Nabi Isa ketika masih dalam buayan, ketika masih bayi bisa ngomong. Di sini nggak diceritakan karena sudah cukup dalam Al-Quran. Yang kedua, wasahibu Juraijin, bayi di masa Juraij. Saya lupa ya, belum menelusuri lebih lanjut. Ini bayi Juraij ini tahun berapa gitu, tapi memang susah. Ini zaman Bani Israel sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Melacaknya cukup susah. Ashabul Ukhdud saja cukup susah. Cuma yang jelas beberapa tahun sebelum tahun gajah, sebelum kelahiran Nabi SAW. Kalau ini yang Juraij ini belum saya telusuri lebih lanjut. Wa kana Juraijun rajulan abidan. Juraij ini seorang yang ahli ibadah. Fattakhadha saumatan fakana fiha. Dia buat satu musola khusus dan dia sering ada di musola tersebut. Fatathu ummuhu wa huwa yusolli. Ini tentu syariat zaman Nabi Musa ya.
tidak berlaku untuk zaman kita. Kalau zaman kita ya ibadahnya ke masjid. Laki-laki jangan ibadah khusus bikin musola khusus, ya nggak boleh. Kecuali musola buat di rumah tahajud gitu ya, buat sholat duha silakan. Fatathu ummuhu, datang suatu hari ibunya, wa huwa yusolli, dan dia sedang sholat. Faqalat, kata ibunya, ya Jurej, Jurej, ibu ada perlu di mana? Kata Jurej dalam hatinya, ya Rabbi ummi wa sholati, wahai Rob, ibuku manggilku tapi aku sedang sholat. Faqbala ala sholatihi, maka Jurej melanjutkan sholatnya dan tidak menjawab panggilan ibunya. Ibunya tahu Jurej ada di sana, tapi Jurej melanjutkan sholatnya. Fansorofat, ibunya menunggu lama, tadi jawab wae, balik we cenah. Falamma kana minal ghad, esoknya datang lagi. Nah ini yang tadi saya sebutkan, ini sholat seharian semalaman, ya mungkin ada istirahatnya. Sholatnya di musola ini bukan syariat kita, ini syariat dulu. Syariat kita mah sholatnya di masjid. Ya, ibu-ibu juga dianjurkan di masjid, mungkin tidak sampai wajib berjamaah, bukan sendirian di musola. Atatuhu wa yusolli, datang lagi dan Jurej sedang sholat. Kata ibunya, ya Jurej, faqala Rabbi ummi wa sholati, faqbala ala sholatihi. Masih Jurej tidak memenuhi panggilan ibunya karena sedang sholat dan masih melanjutkan sholatnya. Fansorofat, lalu ibunya pulang lagi karena sudah lama menunggu. Meni budak teh cenah meni kamalinaan sholat teh. Hari urang mah kamalinaan teh budak teh mabar mah kamalinaan sholat. Falamma kana minal ghad, esoknya lagi hari ketiga sama, atatu wa yusolli, faqalat ya Jurej, faqala Rabbi ummi wa sholati, faqbala ala sholati. Udah 3 kali mah kesel ibunya teh. Ya yang namanya ibu lamun kesel sok saucap-ucap ini. Berkata di luar kontrol, Allahumma la tumitu hatta yanzuru ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan dia mati sehingga dia melihat wajah perempuan-perempuan lacur. Ya. Jadi meureun kumahanya kesal ibunya. Soleh tak kebina-bina ting. Dasar tara ningali awewe meureun gitu. Coba meninggali awewe, nah gitu. Siga nama kitu gitu. Jadi saking gue kesalnya. Dan omongan ibunya ini dijabah. Ya. Nabi SAW sering berkata, la taqulu illa khairan, fa innal malaikata yu'minuna ma taqulun. Ibu-ibu terutama hati-hati, jangan ngomong kecuali yang baik. Keluar kabeh kebun binatang deh. Ente nyebut anjing mana siga monyet, siga wah kabeh keluar. Diaminkeun ku malaikat, matak budakna bener juga monyet. Sia ku aing di podaran cenah. Makanya bener anaknya mati hatinya. Ya, diaminkan. Jadi 90% anak-anak tidak soleh teh karena ibu-ibunya sering mengeluarkan kata-kata yang kasar. Bodoh-bodoh ting mana teh ngedul ting. Amin cek malaikat teh gitu. Nya pantas we ngedul. Pantas we bodoh ya. Kumaha tuh cenah ustaz da hese? Mun atuh da matak dilarang ge hese. Neng geulis bager ya.
ya, Bu Dede almarhumah kalau membicarakan keluarganya nya nu baong nyebut ih dah eta masih bager cenah gitu. Padahal sedang menceritakan kejelekannya. Jadi nyebutannya si bager gitu. Ya saya menangkap oh ya begini adabnya. Sakeul kali sia soleh maneh teh gitu. Punya mun keul teh nyebut bodoh ngedul kabeh keluar. Jeung hese ieu teh mematani ibu-ibu kieu teh. Geus ingat nya pohodi mana ngedul teh tahu jangan begitu Bu, diaminkeun ku malaikat ya. Kamu Ujang sing rajin atuh gitu, tong nyebut ngedul, tong nyebut bodoh ya, tong nyebut baung, jangan begitu, anak soleh itu begini budak soleh mah kieu tah gitu nya, mun dek rada ngambek gitu. Pokoknya jangan keluar kata-kata bodoh, ngedul, naon deui, paung, ya nakal, jangan. Diaminkeun ku malaikat matak pantes budak teh bararaung. Ya, da didoakeun ku indungna. Yang ku bapana diantep deui gitu. Yang kedua, salahnya jurej di sini harusnya dia membagi waktu antara untuk Allah dan orang tua. Kalau memang saat itu sedang sholat tanggung, sok bereskeun heula. Udah beres baru ketemui ibunya, ieu mah ngampleng 3 poe. Terus sholat. Masa enggak ada makannya, pasti ada makan kan? Masa buat makan bisa, buat menemui ibunya tidak bisa. Nah, soleh jika jurej kieu ulah. Lain soleh ieu teh, kurang soleh. Fatadzakara Banu Israil Jurayjan wa ibadatahu. Sampai Bani Israil itu selalu membicarakan kesolehan Jurayj, ibadahnya. Wah, sabiwir hiji jadi kacapangan. Eta cenah budak soleh. Padahal bagi ibunya enggak soleh. Kenapa? Ibunya butuh dia enggak hadir, enggak ada. Ini yang sering saya sarankan ke santri, ke mahasiswa juga dulu. Mun aya waktu saminggu sakali balik. Dek malam-malam misalkan sore kebetulan nggak ada kegiatan mau pulang jik. Mual pesantren kami juga pesantren batur. Sebulan 2 bulan teu meunang panggih jeung indungna doraka. 3 poe we tinggal ieu teu meunang. Ya. Memang sekarang ada zaman video call. Da pesantren teu meunang moal HP deh. Sampai ada curhat, eta teh cenah anak saha sih cenah? Da anak abdi. Iya betul. Ibu bapak itu paling berhak mengakses anak ibu bapak, bukan gurunya, bukan pesantren. Ya. Pendidikan, ini cenah pendidikan kemandirian. Iya, tapi yang paling penting pendidikan itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bukan mengabaikan orang tua. Diajar fokus, abai kepada orang tua nggak boleh. Ya kecuali kalau anaknya di luar negeri, ya. Hese atuh udah nganjang di luar negeri, kan bisa video call seminggu sekali, 3 hari sekali. Ya. Makanya ada ya cerita katanya di IG seorang ayah yang terobsesi anak-anaknya harus keluar negeri, ya kuliah keluar negeri. Tapi ketika ibunya sakit sampai meninggal dunia nggak ada yang pulang, lalu dia curhat, saya gagal. Yang paling penting itu dari semua amal itu birrul walidain, ya. Thalabul ilmi itu di bawahnya. Jadi bagaimana kita menyeting pendidikan agar anak tidak terputus akses dari orang tuanya, agar orang tua tidak terhalangi, terbatasi aksesnya dari anaknya. Dolim tuh, ya, itu islami gitu. Mohon maaf kalau saya mengkritik, bukan bermaksud menebar kebencian. Kemudian wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bihusniha.
saat itu ada seorang perempuan nakal, perempuan lacur yang sangat cantik, terkenal kecantikannya. Faqalat, lalu dia berkata, in syi'tum la'aftinannahu lakum. Ngomong dengan masyarakat, saya cenah mau coba goda Jurej. Mana cenah jelema soleh teh gitu. Fata'arodat selahu, maka dia datang ke musola Jurej dan kemudian menggoda dia. Falam yaltafit ilaiha, tapi Jurej tidak tergoda. Ya, kudu dibahaslah kumaha ngagoda namanya. Boro-boro ku pelacur ka inungna wae ge nya, saking musuh salat tidak mau memenuhi panggilannya. Fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila soima'atihi fa'amkanathu min nafsiha. Lalu dia datang ke seorang penggembala, pelacur itu, yang penggembala itu sering datang ke musola Jurej. Fa'amkanathu min nafsiha, lalu dia menyerahkan dirinya kepada si penggembala itu. Fawaqo alaiha, tai si penggembala mah kagoda. Aya awewe nawarkeun awakna teh gitu. Lalu tidur dengannya. Fahamalat, si perempuan itu kemudian hamil. Falamma waladat, ketika dia melahirkan, qalat, dia ngaku ke tetangga-tetangganya, huwa min Jurej, ini anaknya Jurej, ini anaknya Jurej. Saya kan dulu pernah berjanji saya akan coba goda Jurej dan dia tergoda, ini anaknya. Fatauhu fastanzaluhu wa hadamu sauma'atahu wa ja'alu yadribunahu. Maka warga setempat mendatanginya, menyuruhnya keluar, menghancurkan musolanya dan memukuli Jurej. Faqala, kata Jurej, masya'nukum, ada apa-apa salah saya? Qalu, kata warga, zanaita bihadhil baghi fawaladat minka, kamu sudah berzina dengan pelacur ini dan kamu sudah melahirkan dari, dan dia melahirkan dari kamu. Ya. Faqala, kata Jurej, aina sobi, mana cenah anak itu? Faja'u bih, lalu mereka bawa bayinya. Lalu kata Jurej, da'uni hatta usolliya, tunggu dulu, saya mau sholat dulu. Fasolla, lalu dia sholat. Falaman sorofa, setelah beres, atas sobiya, ia datang ke bayi itu. Fata'ana fi batnihi, lalu ditekan perut bayi itu. Wa qala ya ghulam, hei bayi, man abuka, siapa bapak kamu? Lalu bayi itu bisa ngomong, tapi tong dicobaan kadekain cu bapak mah Pak. Tekan bisa cerik, lain ngomong fulanun arra'i, lalu dia ngomong tuh cenah si bapak anu si penggembala ya yang tadi diceritakan, sok datang kamu sholat Jurej. Faqbalu ala Jurejin yuqabbilunahu wa yatamassahu nabihi, lalu mereka pun kemudian pada datang kepada Jurej dan memeluknya, kemudian mengucapkan selamat, ya, mohon maaf, ya tamassahun. Wa qalu, lalu kata mereka, nabni laka sauma'ataka min dzahab, kami akan bangun musola dari emas untuk kamu. Ini belum diharamkan dulu, kalau sekarang haram. Emas itu nggak boleh dijadikan barang mati, harus dijadikan barang yang menggerakkan perekonomian, ya, buat jual beli kan emas. Qala la aiduha min tinin kama kanat, jangan, kata Jurej, buat saja seperti semula dari tanah, dari batu. Lalu mereka pun mengerjakannya. Nah, ini bayi kedua yang bisa ngomong. Mungkin hadisnya sahih Bukhari Muslim, ya. Sama dengan hadis yang dulu, awan bisa ngomong, ya. Banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar dan di luar adat. Kalau Nabi yang menyampaikannya, ini berarti betul pernah
terjadi. Kemudian yang ketiga, baina sobiyun yardau min ummihi, ada seorang bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Famara rajulun raqibun ala dabbatin farihatin wasyaratin hasanatin. Lalu ada seorang lelaki yang menunggangi unta yang mewah, penampilan yang mewah. Faqalat ummuhu, lalu kata ibunya, Allahumma ja'al bini mithla hadza. Ya Allah, jadikanlah bayiku ini nanti seperti orang itu, kaya, hebat, mewah, keren. Fataraka thadiya wa aqbala ilaihi fanadhara ilaihi. Lalu si bayi itu melepaskan susuannya, panas seoroknya, dilepaskan susuan nanti. Lalu melihat orang yang ditujukan ibunya tadi. Berarti geus ngarti bisa ngadengi. Sudah mengerti komunikasi. Faqala eta cek orok, Allahumma la taj'alni mithlahu. Ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia. Tsumma aqbala ala thadihi faja'ala yartadiu. Geus kitu mah dinendei begitu. Kembali lagi ngenendei. Menyusui lagi. Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yahkir tida'ahu bi usbuhi sababata fi faja'ala yamussuha. Kata Abu Hurairah, saya masih terbayang. Jadi ketika Nabi mencontohkan lalu dia menyusui lagi, Nabi sambil memasukkan telunjuknya ke mulutnya. Itu cenah bayi, cenah gitu. Udah lihat begini lagi. Nyusui lagi. Wa marru bijariyatin wa hum yadribuna. Lalu ada orang-orang yang menggusur seorang gadis dan sambil dipukuli, dan mereka mengatakan zanaiti sarokti, kamu telah zina, kamu telah mencuri. Wahia takul, tapi perempuan yang dipukuli itu hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku, dia sebaik-baiknya wakil. Maksudnya, enggak, saya enggak mengamalkan itu. Saya enggak mencuri, saya enggak berzina, tapi udah kekeh ya. Kekeh bahwa mereka menuduh dia ini pencuri, pezina. Faqalat ummuhu, lalu kata ibunya yang menyusui bayi tadi, Allahumma la taj'ali bini mithlaha. Ya Allah, jangan kau jadikan putraku seperti dia. Udah miskin, jahat, dipukuli lagi, disiksa, dihukum. Fataraka rodha wa nadhar ilayya, eta bayi melepaskan lagi susuannya lalu melihat perempuan tadi. Faqala Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti dia. Faunalika taroja'al hadis. Saat itu kemudian ibunya ngajak ngobrol ke budakna. Halqa marrajulun hasanul hay'a faqultu Allahumma ja'alni bini mithlahu faqultu Allahumma la taj'alni mithlahu. Wa marru bihadhil amah wa hum yadribunaha wa yaquluna zanaiti sarokti faqultu Allahumma la taj'al ibni mithlaha faqultu Allahumma ja'alni mithlaha. Diulang lagi yang tadi. Gimana kamu teh? Saya doakan kamu seperti dia, lelaki yang ganteng, gagah, mewah. Kamu enggak mau. Lalu ada perempuan yang dipukuli karena berzina, mencuri. Saya doakan kamu jangan seperti dia. Kamu malah mengatakan jadikanlah seperti dia. Qala, bayi itu menjawab, inna dzalika rajul kana jabbaron. Lelaki yang ibu tunjuk tadi itu lelaki yang sombong. Ya. Ini yang kemarin kita bahas, orang kaya itu rentan masuk surga karena sombong. Dengan dia memperlihatkan kekayaannya itu sombong. Padahal kekayaan itu bukan untuk dijadikan status sosial. Kekayaan itu untuk didermakan. Boleh,
ya Nabi sudah kita bahas punya mobil, punya istri banyak, boleh kalau memang diperlukan. Punya harta banyak kalau memang untuk memberdayakan fakir miskin. Bapak tong kagok boga pabrik 100, 10 minimal. Biar apa? Biar banyak orang miskin yang bekerja. Ya, saya juga pengennya begitu, juga gontor gitu. Boga pasantren teh loba. Jadi banyak guru sarjana nu teu nganggur. Ya, banyak ustad yang siangnya teu nganggur. Teu sare mancing nyawa HP. Ustad kan kerjanya katanya dari asar ya. Asar, maghrib, isya. Siang mah gitu ya, badminton, mancing, lebar. Ya, loba ilmu tapi teu kasalurkeun karena enggak ada pesantrennya misalkan. Kan kalau banyak pesantren untuk sarjana oke nggak harus sarjana kan, pesantren itu di pesantren saya juga nggak semua sarjana, asal punya skill Al-Qur'annya bagus sok ngajar nyokomun sarjana, tapi sarjana ge loba nu teu katarima ngaji Qur'an jelek mah komo ngaroko mah ya mau ngajar ya. Jadi silakan kaya untuk memberdayakan fakir miskin, bukan untuk status sosial gaya-gayaan. Komo sekarang zamannya medsos, itu yang bayi pun tahu. Ibu-ibu hati-hati, tong kapikiran boga budak yang juga Raffi Ahmad yang juga artis-artis tau aleh ku orok. Fakultu Allahumma la taj'alni mitlahu wa inna hadhi yaquluna la zanaiti wa lam tazni wa sarokti wa lam tasrik. Lalu ketika orang-orang bilang kamu pencuri, padahal dia bukan pencuri. Kamu pezina, padahal dia bukan pezina. Nggak ada buktinya, nggak ada pengadilannya. Cuma tuduhan saja. Beda aja zaman kiwaris puguh tamo bukti aya, saksi loba, masih we nolak. Ya. Saya dipojokkan. Ya. Konspirasi untuk menjatuhkan saya. Ispugu eta terbuka sidang nage dihadiri ku para profesor, ngeprotes nage lain jelema ecek-ecek. Jadi jangan pakai dalil ini. Biasanya beliau sok pakai dalil kan. Maka bayi itu lebih baik memilih seperti orang itu. Intinya baik, tertindas. Orang yang baik yang tertindas itu cepat masuk surga. Ya. Itu yang banyak videonya anak-anak Palestina bangga dengan ayah mereka. Kenapa? Ayah saya sudah ada di surga. Kalau Israel mereka akan masuk neraka. Sudah ditanamkan ke anak-anak hidup itu di akhirat. Kita ini belum hidup, kita ini masih dalam kandungan, belum lahir. Makanya orang yang mati kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya wa innad daral akhirata lahyal hayawan. Negeri akhirat itu kehidupan orang macan hirup. Kernaon orang keur bebakalan yang hirup. Kan masalahnya bakalan geus siap acan. Nya acan atuh lojo versi bari teu meunang 2 jam. Hari tahajud setengah jam guys. Jadi kita ini belum hidup. Yang sudah meninggal itu sudah hidup. Jadi kenapa harus takut hidup? Bapak itu takut mati, takut hidup. Ibu itu takut mati, takut hidup. Ya sih.
atau wah terluka parahnya, ngambil sampai bawa ya lah ibu kalau mana yang miskin itu bukan sebenarnya, kalau kaya bukan sebenarnya itu nanti di akhirat. Iya orang tuanya bisa diri ngaji jiwa. Kalau kau lihat jauh, walaupun subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah.